Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Erina Nur Aisyah. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai fenomena deflasi di Indonesia yang terjadi selama 5 bulan berturut-turut. Pernah nggak sih teman-teman semuanya itu merasa tiba-tiba harga di pasaran itu turun, tapi suasana makin lesu, toko-toko sepi, orang-orang jadi lebih irit, dan berita di televisi ngomongin ekonomi yang semakin suram. Nah, ini bisa dikatakan tanda-tanda terjadinya deflasi. Deflasi sering dianggap kabar baik karena harga barang lebih murah, tetapi pada kenyataannya ini bisa membuat ekonomi semakin lumpuh. Indonesia baru saja mengalami deflasi 5 bulan berturut-turut pada tahun 2024. Masalah ini nggak main-main loh. Dampaknya bagi perusahaan mengalami kebangkrutan, pengangguran meningkat, dan daya beli masyarakat semakin melemah. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai deflasi, kenapa deflasi ini menjadi ancaman, dan bagaimana ekonomi Islam dapat menawarkan solusi untuk mengatasi deflasi yang terjadi di Indonesia. Yuk simak videonya sampai akhir ya. Mari kita bahas fenomena deflasi yang terjadi di Indonesia pada 5 bulan berturut-turut di tahun 2024. Di bulan September 2024, deflasi tercatat 0,12% yang lebih dalam daripada bulan Agustus, hanya 0,03%. Apa ini artinya? Artinya daya beli masyarakat semakin melemah dan permintaan terhadap barang-barang berkurang. Orang-orang lebih berhati-hati mengeluarkan uang karena banyak yang merasa pendapatannya tidak cukup. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satu penyebab deflasi ini adalah peningkatan angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2024. Banyak orang yang kena PHK dan kehilangan penghasilan tetap mereka, sehingga mereka jadi lebih fokus pada kebutuhan dasar saja seperti kebutuhan pokok pangan dan mengurangi pengeluaran untuk barang-barang non-pokok seperti pakaian dan elektronik. Nah, kira-kira dampak dari deflasi ini apa ya teman-teman? Jadi dampak dari deflasi ini banyak sektor yang merasa kekurangan permintaan, terutama pada sektor manufaktur dan jasa. Toko-toko sepi, pabrik-pabrik mulai memperlambat produksi, dan perusahaan itu mulai kesulitan untuk bertahan. Ini semacam lingkungan yang berbahaya di mana semakin sedikit orang yang berbelanja, semakin sedikit juga perusahaan yang bisa bertahan, dan pada akhirnya memperburuk deflasi itu sendiri. Lalu apa perbedaannya deflasi di Indonesia pada tahun 2024 ini dengan krisis ekonomi pada tahun 1997? Karena keduanya ini sedikit mempunyai kemiripan. Tapi meskipun keduanya ini memiliki kemiripan, tapi ini juga memiliki perbedaan. Deflasi kali ini bukan cuma harga yang turun, tetapi daya beli masyarakat pun juga menurun. Jadi, deflasi ini bukan hanya penurunan harga, tetapi tentang bagaimana masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Setelah kita melihat fenomena deflasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2024 tadi, pertanyaannya sekarang adalah kenapa hal ini bisa membahayakan perekonomian Indonesia? Jika dibiarkan begitu saja, efek dari deflasi ini bisa lebih besar dan mengkhawatirkan. Deflasi bukan hanya soal turunnya harga barang, tetapi lebih kepada penurunan daya beli masyarakat yang sangat drastis. Ketika orang merasa pendapatannya menurun atau tidak pasti, mereka cenderung menahan pengeluaran, dan ini tentu saja berdampak pada sektor ekonomi. Jadi bisa kita lihat, ketika seseorang itu menahan untuk berbelanja, permintaan terhadap barang-barang dan jasa menurun drastis. Jika hal ini berlangsung lama, perusahaan makin kesulitan. Mereka tidak bisa berjualan, berproduksi, yang pada akhirnya mengarah kepada pemutusan hubungan kerja atau PHK yang lebih banyak. Ternyata, deflasi yang pada awalnya itu menguntungkan atau positif justru berisiko memperburuk pengangguran dan menambah kesenjangan sosial.
Lebih parahnya lagi, deflasi itu tidak secara merata. Seperti sektor-sektor pangan memang masih cukup stabil karena orang-orang pasti lebih membutuhkan makan. Tapi pada sektor seperti elektronik dan pakaian menjadi kebutuhan sekunder, permintaan ini jauh lebih menurun. Hal ini menunjukkan pola konsumsi masyarakat semakin mengutamakan kebutuhan dasar karena merasa khawatir akan masa depan. Dengan kata lain, ini bukan sekedar masalah harga yang turun, tetapi lebih kepada bagaimana daya beli yang lemah membuat masyarakat berpikir dua kali sebelum mengeluarkan uang mereka. Dan dalam situasi seperti ini, apa yang terjadi? Perekonomian menjadi stagnan. Jika masyarakat berhenti berbelanja, perusahaan pun sulit untuk berkembang dan akhirnya ekonomi melambat. Bahkan bisa lebih parah lagi jika permintaan tidak pulih, pemulihan ekonomi bisa terhambat. Begitu pentingnya kita untuk tidak melihat deflasi sebagai masalah harga. Deflasi yang berlarut-larut berisiko mempengaruhi sektor-sektor penting seperti investasi dan lapangan kerja. Daya beli yang menurun akan memperburuk ketimpangan ekonomi karena yang kaya akan lebih sedikit terpengaruh sementara yang miskin semakin kesulitan. Nah, jika begitu, solusinya bisa melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah. Ketiga hal ini adalah cara untuk redistribusi kekayaan di mana orang yang lebih mampu bisa membantu yang kurang mampu, sehingga daya beli masyarakat bisa ditingkatkan secara merata. Jika daya beli masyarakat kembali meningkat, tentu saja permintaan terhadap barang dan jasa akan pulih dan perekonomian bisa bergerak lagi. Misalnya, zakat yang terkumpul bisa disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga membantu meningkatkan konsumsi mereka terhadap barang-barang pokok. Infak dan sedekah juga berperan penting dalam menstabilkan perekonomian. Dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang terdampak deflasi, dengan cara ini, bukan hanya ekonomi yang stabil tetapi juga kesenjangan sosial akan berkurang. Jadi melalui pendekatan ekonomi Islam, kita bisa menciptakan ekonomi yang inklusif, di mana tidak hanya pihak tertentu yang diuntungkan, tetapi seluruh masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Dengan redistribusi kekayaan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya beli, deflasi yang mengancam ini bisa kita atasi dan perekonomian Indonesia bisa kembali pulih dengan adil dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menyimak video penjelasan saya sampai akhir. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadi solusi bagi kita semua untuk mengatasi deflasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2024. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tetap update dengan topik-topik menarik lainnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Up.